Maka pada sesi kedua yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sangat bahagia pada pertemuan kali ini. Di tengah-tengah kita hadir seorang tokoh yang memang tidak asing di hati masyarakat Kabupaten Aceh Barat, karena beliau sering tampil menjadi narasumber yang merupakan penyiar yang sangat hebat. Beliau adalah Pak Nasir Faisal. Kakak kita ini kita sehari-hari adalah sebagai pejabat LSM di kota yang Kursi. Kemudian beliau akan sampaikan lagi kepada kita bisa tentang refleksi sebuah gempa dan tsunami. Beliau berisi dengan saya dialog secara spesifik. Saya tidak Pak Perlu bisa jawab kepada saya. Akhirnya karena waktu yang sangat terbatas, saya menerangkan kepada rekan-rekan selanjutnya 5 menit saja kalau perkenalkan ini kepada biografinya dan diberikan kepada saya akan beberapa bias informasi di tengah diskusi kita pada pertemuan kali ini. Untuk itu kita tetap menggunakan pernyataan ada 2 sesi pertama saya dijawab beberapa 20 menit, kemudian sesi berikutnya kita menggunakan sekitar 30 menit ke depan kita diskusi secara teoritis tentang tema yang akan abang sampaikan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang bersedia ini karena dari saya persilakan kepada narasumber kita Pak Nasir Faisal untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Kalau soal memperkenalkan ini mungkin banyak teman di sini yang sudah tidak asing lagi, dan saya pun tidak tahu yang mana yang harus saya gunakan. Kalau saya sekedar nama untuk saya tahu, kegiatan saya juga sudah cukup diketahui. Sementara sekarang dari informasi terakhir bahwa sejak tanggal 18 Desember 2008 saya sudah nonaktif di pos hukum dan HAM negara, karena saya ingin berkonsentrasi pada kegiatan saya yang selama 4 bulan ini. Makanya saya ingin lebih mengganggu dengan saya sebutkan kepada seorang Agus Kenza sebagai orang lalu. Sementara yang lain sebagai Dewan Pembina yang terpapar dan saya Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Masa Depan dan juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Masa Depan. Pilihan yang lain hanya pilihan saya yang saya alihkan. Saya lahir di kampung dari 47 tahun yang lalu dan sekarang tinggal di Surabaya. Saya pikir kalau yang lain yang bisa ditanyakan hal yang diskusi dalam dialog dan khusus dan juga di luar. Baik, 2 hari yang lalu saya mendapatkan dari SM untuk mencoba memimpin diskusi refleksi 4 tahun pasca tsunami dan khusus mulai tahun 2008 masuk tahun 2009. Refleksi ini sebenarnya refleksi kalau saya artikan secara gampang mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa. Karena artinya bahwa kita memberi fakta sebuah peristiwa. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari proses itu? Sehingga dalam paparan saya itu juga didukung Pak Samsual saya juga sama mungkin terjemahan seperti itu, sehingga prosesnya sama. Pak Samsual juga tidak memaparkan angka-angka karena itu bukan paparan angka,
besar di dalam Aceh. Ada kantor perwakilan BRN, ada kantor distrik, ada mantan dan ada personal narasi. Di sini ada masalah yang akan terjadi untuk saya. Ternyata kalau kita lihat imbas yang paling kecil dari efek imbas tsunami Sigli, Papua dan Aceh Barat itu imbas, sedangkan yang terkena tsunami yang masih dalam Karang, Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh. Mari kita lihat struktur BRN. Ada 5 perwakilan BRN di seluruh Aceh, tapi angkanya loncat. Saya tak tahu di mana BRN mengambil angka loncat. Ada perwakilan 1 di luar Aceh, ada perwakilan 2 di Bali, ada perwakilan 3 di Sulawesi, tidak ada perwakilan 4 loncat di perwakilan 5 di bawah. Ini referensi kita. Kemana apa? Apakah BRN pada saat itu 1, 2, 3 langsung 5 tanpa ada? Ini referensi kita. Kalau kita lihat dari proses, seharusnya pusat BRN bisa, karena kejadian tsunami pusatnya kami itu terlalu perwakilan Aceh Utara yang efek tsunami itu terlalu perwakilan. Ini adalah kita. Ada apa dalam politika Aceh? Oke, dulu pernah dilakukan di Aceh. Apakah hanya takwa Allah melekat sebagai kepala perwakilan, sehingga ketika takwa Allah diprotes dan diturunkan, dia membawa langsung ulama sebagai seluruh negara? Apakah ini suatu tertentu? BRN sudah dibubarkan. Apakah sudah mampu melakukan salah tajam sebagai seluruh tsunami? Ini fakta bagi kepala muda di Aceh Barat itu melihat ini fakta yang kita lihat. Yang kedua, Badan Penasaran ini BRN ketua bagaimana? Lalu kita lihat di sana apa akses Aceh Barat terhadap suku ini. Dari deputi berapa orang yang deputi yang ada di Aceh Barat sampai kepada manajer pelabuhan berapa ada? Apakah memang Aceh Barat sudah kalah untuk pelabuhan politik dengan Aceh? Akui saja kita sudah kalah. Ya, itu juga teman-teman politik juga dari politik. Dari seluruh struktur itu kita sudah kalah. Akui saja kita sudah kalah. Di NGO kita akan lihat. Di NGO ada yang internasional, ada yang internasional, ada yang lokal. Orang Aceh Barat, putra Aceh Barat, berapa orang di internasional dan masuk ke